Oke, selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Kita udah terima semua materi dari kamu soal konsep penyelamatan. Dan jujur, ini menarik sekali. Iya kan? Biasanya kita dengar kata penyelamatan itu ya soal pembebasan dari bahaya fisik gitu. Tapi sumber-sumbermu ini langsung bawa kita ke lapisan yang jauh lebih dalam, ke makna teologisnya. Betul. Jadi misi kita hari ini kayaknya mau mengupas bagaimana satu kata sederhana ini bisa jadi inti dari sebuah rencana ilahi yang besar. Tepat. Dan yang langsung menonjol dari materi ini menurutku adalah gagasannya bahwa penyelamatan dalam konteks Alkitab itu bukan satu peristiwa tunggal yang terjadi tiba-tiba. Oh, oke. Sumber-sumbermu menggambarkannya sebagai sebuah rencana yang terungkap secara bertahap, progresif, dan udah dirancang dari awal. Kayak sebuah cerita besar gitu, yang bab pertamanya udah ditulis jauh sebelum puncaknya. Nah, soal rencana progresif ini, aku jadi penasaran. Kalau gitu, di mana sumber-sumber ini melacak titik awalnya? Apakah langsung ke Yesus Kristus, atau mereka menunjuk ke momen yang jauh lebih awal lagi? Jauh lebih awal? Mereka membawanya kembali ke kitab Kejadian. Dan ini bukan sekedar daftar cerita ya. Setiap peristiwa yang disebut itu punya perannya sendiri. Contohnya gimana tuh? Misalnya, janji di Kejadian 3.15 itu sering dilihat sebagai benih pertama dari janji penebusan. Terus panggilan Tuhan kepada Abram di Kejadian 12, itu kan awal dari pembentukan sebuah umat. Umat yang akan jadi pembawa janji itu ya. Betul sekali. Bahkan penyelamatan Lot dari Sodom dan Gomora itu adalah gambaran intervensi langsung Tuhan untuk menyelamatkan yang benar dari kehancuran. Jadi, setiap kisah itu semacam preview dalam skala kecil. Oke. Jadi ini tuh kayak kepingan-kepingan puzzle yang disebar di sepanjang sejarah awal yang kalau kita lihat dari jauh baru membentuk satu gambar utuh. Nah, itu dia. Bukan cerita-cerita yang berdiri sendiri berarti? Tepat sekali. Setiap peristiwa itu adalah fondasi yang dibangun satu persatu, menunjukkan karakter Tuhan yang setia pada rencananya untuk menyelamatkan umat manusia. Ini menegaskan kalau penyelamatan itu bukan rencana darurat, tapi sebuah narasi kasih sayang yang udah ditenun sejak awal mula. Aku rasa di bagian inilah kita sampai pada inti dari semua materi yang kamu berikan ya. Jawaban dari pertanyaan utamamu, sumber-sumber ini tuh terus-menerus menggarisbawahi satu hal yang membedakan penyelamatan ilahi ini. Apa itu? Penyelamatan ini sepenuhnya anugerah, hadiah. Sesuatu yang diterima melalui iman, bukan hasil usaha atau perbuatan baik. Ayah, ada kutipan Efesus 2 ayat 8-9 itu ya? Revolusioner sebetulnya. Iya ya, kenapa? Di dunia yang seringkali menuntut ritual atau perbuatan untuk katakanlah mendapatkan restu ilahi, gagasan bahwa keselamatan itu hadiah murni, itu benar-benar membalikan segalanya. Sebuah hadiah bukan gaji. Itu cara berpikir yang beda banget. Tapi kadang konsep anugerah ini agak sulit dipahami secara konkret. Mungkin kita bisa pakai analogi sederhana. Boleh. Bayangkan manusia jatuh ke dalam lubang yang dalam banget dan nggak bisa keluar dengan usahanya sendiri. Perbuatan baik itu ibarat mencoba membangun tangga dari lumpur di dasar lubang. Mustahil kan? Sia-sia. Iya, masuk akal. Nah, anugerah itu adalah Tuhan yang dari atas menurunkan tangga emas. Tugas kita bukan membangun tangga itu, tapi hanya percaya dan menaikinya. Itulah iman. Analogi yang sangat membantu. Oke, jadi dari semua materi yang kamu berikan, kita bisa lihat ada pergeseran makna yang luar biasa ya. Betul. Dari kata penyelamatan yang artinya sekedar lolos dari bahaya fisik menjadi sebuah ide teologis yang begitu dalam tentang anugerah, iman, dan rencana besar Tuhan yang puncaknya ada pada Kristus, seperti yang ditekankan di Yohanes 3:16. Betul. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Sumber-sumbermu ini juga menegaskan bahwa menerima keselamatan ini bukanlah garis finish. Oh, Sebaliknya, ini adalah garis start. Ini adalah awal dari sebuah hidup yang diubahkan. Sebuah transformasi. Sebuah awal bukan akhir. Menarik, tepat. Nah, sebagai pemikiran penutup untukmu, jika keselamatan yang diterima sebagai hadiah, ini bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal dari sebuah perjalanan baru, bagaimana gagasan tentang transformasi berkelanjutan ini seharusnya mengubah cara kita memandang pertumbuhan pribadi dan spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari?